Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita karunia kenikmatan, nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam, nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa melaksanakan siam pada bulan Ramadan. Kita masih bisa melaksanakan amal-amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, banyak penyebutan daripada bulan Ramadan. Ada yang menyebut Ramadan merupakan syahrul syam, yaitu bulan puasa. Kemudian syahrul mubarak, syahrul maghfirah. Ada pula yang mengatakan bahwa Ramadan merupakan syahrul Quran, merupakan bulan daripada bulan Al-Quran. Kenapa? Unzila fihil Quran, karena di dalamnya diturunkan daripada Al-Quranul Karim. Dan termasuk daripada ibadah yang sangat favorit pada bulan Ramadan itu adalah tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kesempatan kepada kita, memberikan satu kesempatan yang baik kepada kita untuk menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mulia. Dengan apa kita menjadi orang-orang yang mulia? Tentunya kita menjadi orang-orang yang mulia dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ini merupakan satu momen yang sangat luar biasa. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, maghfirah, bulan yang sangat mulia, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala futihat abwabul jannah, buka lebar-lebar daripada pintu surga, menutup rapat daripada pintu neraka. Artinya para ulama memberikan keterangan kepada kita, maksudnya adalah Allah mudahkan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah pada bulan Ramadan, sangat ringan sekali. Diringankan kita untuk melaksanakan ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala memberatkan diri kita untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum bihadzal kitab. Dengan apa? Dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka dengan juga Alkitab. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan menjadi pribadi-pribadi muslim. Menjadi kaum yang mulia, pribadi yang mulia, keluarga yang mulia pada saat kita menjadikan Al-Qur'an bagian di dalam kehidupan kita. Maka Allah akan muliakan kita. Tetapi Allah pun akan menghinakan pribadi, keluarga, kaum pada saat mereka melalaikan daripada Al-Quran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan kesempatan yang baik kepada kita pada bulan Ramadan ini, kesempatan yang sangat mulia, banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Agar apa? Agar diri kita bisa menjadi bagian daripada ahlul Quran. Agar kita bisa menjadi bagian daripada ahlul Quran.
di dalam Al-Qur'an. Nanti bisa dibuka di dalam surat Fatir ayat 29. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira kepada kita tentang fadilah, keutamaan daripada ahlul Qur'an. Ya. Allah berfirman, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Dan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, ya. Tentunya ahlul Qur'an bukan hanya sekedar membaca, tetapi mereka adalah orang-orang yang mau belajar, ya, mengkaji, mengamalkan dan juga memperjuangkan Al-Qur'an. Ya, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan harta, anugerah, rizki, ya, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Janji kepada ahlul Quran. Ya. Para ulama memberikan pengertian siapakah ahlul Quran itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mau untuk belajar. Ya. Mau untuk belajar Al-Quran. Ya. Baik berkaitan dengan bacaannya. Ya. Memberikan hak-hak kepada huruf-huruf di dalam Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu Quran. Ya. Kemudian mau untuk mengkaji isinya. Kemudian mengamalkan Al-Quran. Akan lebih sempurna lagi kalau kita kemudian menjadi hafidhul Quran. Ya. Menjadi orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran. Kalaupun kita belum mampu menghafal banyak Al-Quran, maka hakikat utama daripada ahlul Quran adalah orang-orang yang mau untuk belajar dan kemudian mengamalkan isi daripada Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang tingkatan daripada ahlul Quran. Ada 4 tingkatan kata Nabi. Tingkatan yang pertama adalah al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih. Ya. Tingkatan yang pertama adalah orang-orang yang beriman yang mereka itu mau untuk membaca dan juga mengamalkan isi daripada Al-Qur'an. Kata Nabi, kal utrujah, mereka itu seperti buah utrujah. Bagaimana sifat daripada buah utrujah ini? Kata Nabi, ya, ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Ya. Rasanya itu lezat, ya. Di samping itu juga baunya juga sedap. Ya. Ini tingkatan yang pertama daripada ahlul Quran, orang-orang yang mau untuk belajar, orang-orang yang mau untuk membaca, orang-orang yang mau mengamalkan isi daripada Al-Quran. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang tentunya menjadi dambaan bagi setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang sangat mulia kepada mereka. Yang kedua adalah al-mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih. Kemudian kelompok yang pertama, tingkatan yang kedua, ya, yang pertama kemudian yang kedua adalah orang-orang mukmin yang mereka itu tidak mau belajar Al-Qur'an. Tapi wa ya'malu bih, mereka mengamalkan isinya. Ya, mungkin dari keterangan-keterangan daripada pengajian-pengajian, keterangan daripada tausiah, kemudian dia mendapatkan informasi, kemudian dia mengamalkannya. Tapi tidak mempelajari, kemudian juga tidak belajar berkaitan dengan Al-Qur'an. Ya. Maka kata Nabi, mereka seperti katamrah, mereka itu seperti buah kurma. Bagaimana sifat buah kurma ini? Kata Nabi, sifatnya adalah ta'muha thayyibun wala rihulaha. Ya. Bahwa buah kurma itu rasanya itu sedap, ya kan? Enak kan, kalau kita makan kan rasanya enak. Tetapi tidak ada baunya kayak apa, ya. Baunya biasa saja. Tetapi rasanya lezat. Itu kelompok yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
al-munafiqul ladzi yaqra'ul Qur'an. Ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang-orang munafik yang mereka itu membaca Al-Qur'an. Ya. Kata Nabi, karroihanah. Ya. Mereka itu seperti buah roihanah. Bagaimana sifatnya buah roihanah ini? Rihuha thayyib. Ya. Baunya itu sedap. Ya. Tapi ta'muha murrun, tetapi rasanya itu adalah pahit, tidak enak. Ya. Mereka hanya belajar Al-Quran, memperbagus bacanya, hanya menjadi wasilah, ya, sarana untuk dia menjadi orang yang terkenal, ya, menjadi orang yang diwah oleh orang, sehingga orang kagum kepadanya, ya, punya ujub, sombong dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah al-munafiqu la yaqra'ul Qur'an. Orang-orang munafik yang mereka tidak membaca Al-Quran. Kal hambalah, seperti buah hambalah. Bagaimana sifatnya? Ta'muha murrun wa rihuha murrun. Dua-duanya tidak baik. Rasanya juga pahit, tidak enak, baunya juga tidak sedap. Ini kata Nabi tingkatan daripada ahlul Quran. Ya. Maka tentunya ya, kita menginginkan menjadi kelompok yang pertama. Kelompok orang-orang yang yaqra'ul Quran wa ya'malu bih. Ya. Kelompok orang-orang yang mau untuk belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, ya. Kemudian mengkaji isi daripada Al-Quran, kemudian kita mengamalkan isi daripada Al-Quran, kemudian kita memperjuangkan daripada Al-Quran. Ya. Ini merupakan bulan yang mulia, Syahrul Quran. Kesempatan yang sangat baik untuk diri kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kalau kemudian kita sudah berusaha, ya, setiap hari kita membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, ikhwan sekalian, tentunya di bulan seperti ini senantiasa standby dengan Al-Quran, ya. Senantiasa tidak melupakan Al-Quran, di mana-mana dibawa. Ya. Bisa satu hari kita bisa menghatamkan juz Al-Quran 2, 3, 4. Satu Ramadan kita bisa minimal 1. Maksimal sebanyaknya. Imam Syafi'i satu Ramadan bisa menghatamkan 60 kali, setiap hari 2 kali khatam Al-Quran. Salafun salih, para sahabat Nabi SAW, kebiasaan mereka setiap hari menghatamkan Al-Quran. Ya, tentunya kita yang bukan siapa-siapa ini minimal 1 kali, jangan sampai tidak sama sekali. Tetapi warga al-mu'minku ini mestinya lebih daripada itu, ya. Minimal 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau bahkan bisa lebih daripada itu. Lah kalau kita sudah berusaha untuk menjadi bagian daripada ahlul Quran, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Apa kata Nabi? Inna lillahi ahlina minan nas. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa hasatuhu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keluarga dari golongan manusia. Ada kelompok manusia, ya, yang kemudian Allah akan angkat dia menjadi keluarganya Allah. Masya Allah. Nah, satu penghargaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja diangkat menjadi keluarga pejabat sudah senang kan. Oh si fulan, oh saya ini Pak Jokowi itu masih satu kota saja sudah senang. Saya orang Solo misalnya, orang satu kampung, satu RT, apalagi masih saudaranya, Masya Allah bangganya. Ini yang kemudian mengangkat kita menjadi keluarga itu bukan siapa-siapa, tetapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, siapakah manusia yang kemudian Allah angkat dia menjadi keluarganya Allah? Kata Rasulullah, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah ahlul Quran. Hum Allah, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pilihan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Inilah ahlul Quran. Maka kita harus berlomba-lomba ini di bulan yang mulia ini untuk nantinya menjadi bagian, mendaftarkan diri menjadi keluarga Allah, pasti masuk surga. Ya. Tetapi ternyata untuk menjadi ahlul Quran tidak mudah. Hari ini Masya Allah, ya kan? Begitu sangat besar rintangan untuk menjadi ahlul Quran. Musuh kita apa sih? Ya, HP kita itu terkadang Masya Allah menjadi penghalang yang sangat luar biasa. Kita lebih banyak membuka HP daripada Al-Quran. Membaca Al-Quran 1 juz itu matanya sudah kunang-kunang. Tapi membuka HP dengan Facebook berjam-jam itu kita tidak rasa sama sekali. Ya. Maka Ramadan merupakan kesempatan kita kurangi HP kita, kemudian kita banyak-banyak untuk membaca Al-Quran. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif. Para ulama menerangkan tentang kisah ini sangat masyhur di kalangan orang-orang Yaman. Sangat masyhur sekali. Saya pakai inisial saja karena para ulama pun juga menggambarkan dengan inisial. Ada seorang pemuda yang bernama Ahmad. Dilahirkan dalam kondisi buta, tidak bisa melihat. Kalau dulu kita pernah melihat hafid Indonesia, ada seorang yang bernama Najai. Dia dilahirkan dalam kondisi buta sehingga orang tuanya tidak menyekolahkan Ahmad ini ke sekolah formal. Dia memanggil seorang ustadz, kemudian diberikan pelajaran Al-Quran, menghafal, ya, memahami Al-Quran, sampai kemudian dia menjadi seorang hafidhul Quran pada saat masih belia. Setelah menginjak umur 25 tahun, maka kemudian Ahmad ini berbincang dengan orang tuanya, "Wahai bapakku, saya sudah 25 tahun. Saya ingin menikah, Bapak." "Oh iya, enggak apa-apa, Nak. Apa perempuan yang kamu inginkan? Kriteria seperti apa? Wanita yang kemudian menjadi dambaan kamu, kemudian menjadi pendamping kamu di dalam kehidupan ini?" Kata Ahmad, "Wahai Bapak, kriteria yang pertama adalah dia adalah seorang wanita yang paling cantik di tanah Yaman, seorang anak pejabat yang kaya raya, seorang wanita yang sangat solehah." Masya Allah. Orang tuanya geleng-geleng ini. "Nak," bahasanya kita, "nyaca, Nak. Kamu ini seorang anak yang buta, belum punya pekerjaan yang tetap. Kamu buta lagi. Siapa kemudian ada gadis yang kemudian mau menerima lamaran kamu?" Maka kemudian orang tuanya ini angkat tangan. Apa kemudian Ahmad ini kecewa, atau mungkin Ahmad ini kemudian merenung dan sebagainya? Tidak. Seorang ahlul Quran, dia punya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh. Ya. Dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat qiyamul lail. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang begitu sangat serius agar didatangkan kepadanya seorang jodoh, wanita yang paling cantik di tanah Yaman. Ya, seorang yang solihah, anak yang kaya, dan anak seorang pejabat tinggi. Maka pada hari yang ke-30 dia bermimpi. Dia bermimpi dijodohkan dengan seorang wanita yang bernama Zahirah, anak yang bernama bapaknya Abdus Somad. Ini inisial saja. Kemudian dia terbangun, Masya Allah, mimpi. Mimpi. Maka kemudian di subuh hari dia berangkat ke masjid dengan bapaknya, dituntun oleh bapaknya ini, ya. Kemudian dibawa ke masjid. Setelah pulang dari masjid, sang anak mengatakan, "Bapak, saya mau tanya, apa betul ada kota di sebelah kita ini?" Karena dia kan buta. "Ada seorang gadis bernama Zahirah, seorang anak pejabat tinggi di sana." "Iya, anakku." "Betul. Bapak, lamarkan aku untuknya." Bagaimana, nak? Ya. Zahirah ini sudah banyak sekali yang melamar, pejabat tinggi, anak pejabat, orang kaya raya, ditolak semuanya. Loh, kamu dengan profil seperti ini mau melamar Zahirah? Aduh, Pak, tidak mampu, nak. Sekarang Bapak pikirlah tentang mimpi saya ini. Saya ini buta, Pak.
Saya tidak punya HP untuk main Facebook, WA, IG dan lain-lain. Tidak ada saya. Saya tidak tahu kemana-mana kecuali membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ke masjid dengan bapak. Tidak kemana-mana saya, Pak. Bagaimana saya kemudian bisa mengetahui kondisi ada gadis seperti itu? Bapaknya kemudian, betul juga ya. Coba kita ke sana nanti. Maka kemudian dia berangkat menuju ke tempat seorang yang disebut tadi, Abu Somad. Assalamualaikum, kami berdua silaturahim, Pak. Saya bapaknya Ahmad. Ahmad ini sudah sejak lahir buta. Tetapi Masya Allah dia adalah seorang ahlul Quran, hafidul Quran, Pak. Kami datang kemarin minta maaf, ingin melamar anak Bapak. Kira-kira bagaimana, Pak? Apa kata Bapak ini? Yang kemudian tidak akan masuk ke dalam akal kita. Oh iya, saya terima lamaran anak Bapak. Kaget, Masya Allah. Ya kan? Sebentar Pak, saya mau tanya nih, Bapak, apa benar Pak? Bukan mimpi Pak? Iya, saya terima lamaran anak Bapak. Sebentar Pak, apa? Sebabnya apa Pak? Tadi malam saya bermimpi. Dalam mimpi saya itu hari ini akan ada seorang laki-laki yang melamar anak saya dengan ciri-ciri anak Bapak ini. Masya Allah. Masya Allah. Maka kemudian, tapi sebentar, nanti saya tanyakan dulu anak saya Zahira, apakah kemudian dia mau dengan pemuda anaknya Bapak Ahmad ini. Maka kemudian dia masuk ke dalam rumah bertanya, Nak, di luar ada seorang pemuda, orangnya buta namanya Ahmad, hafidul Quran, ahlul Quran. Dia melamar engkau bagaimana, Nak? Sudah sekian banyak laki-laki, anak kaya, anak pejabat, seorang saudagar muda dan sebagainya yang luar biasa, sudah sekian banyak datang kepada engkau, tidak ada yang kau terima. Ya, ada seorang pemuda yang seperti itu, bagaimana, Nak? Bapak, aku terima lamarannya. Masya Allah. Kenapa, Nak? Tadi malam saya bermimpi akan ada seorang pemuda dengan ciri seperti yang kemudian akan melamar saya. Masya Allah. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi ahlul Quran. Ya kan? Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Keluarganya Allah, orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau hari ini kita mengharapkan permintaan kepada Allah yang macam-macam, gitu ya. Apalagi antum yang biasanya di sosmed itu bermain-main banyak tentang masna-masna, ya. Kalau mau masna betul, jadilah ahlul Quran. Nanti Allah mudahkan. Ya, saya jadi belum masna. Artinya Allah mudahkan apa-apa yang kemudian kita inginkan dalam kehidupan, kebaikan, kebahagiaan akan Allah mudahkan pada saat kita berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi ahlul Quran. Tapi saya katakan di depan dati bahwa untuk menjadi ahlul Quran bukan sesuatu yang mudah. Ya. Membaca saja, belajar saja sudah luar biasa beratnya. Ya. Belajar tentang bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu yang benar, kita berikan hak-hak hurufnya itu sudah berat. Baru belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu, apalagi bersanad. Masya Allah, perlu perjuangan yang berat. Belum lagi membaca Al-Qurannya ini sudah merupakan perjuangan, apalagi di lail bulan Ramadan ada halangan yang namanya handphone. Belum dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Belum lagi kita untuk mengkaji isinya, belum lagi kita mengamalkan isinya, belum lagi kita memperjuangkan isinya. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Maka kalau kemudian kita berusaha untuk menjadi ahlul Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, maka tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Allah akan membuka lebar-lebar pintu surga, pintu jannah, dan akan menutup rapat-rapat pintu neraka. Para ulama memberikan keterangan bahwa Allah mudahkan kepada kita untuk banyak-banyak beramal, dan Allah beratkan kita untuk melaksanakan perbuatan dosa. Ikhwani fillah rahimakumullah, ya. Pemirsa Al-Mu'minku yang mulia, yang saya cintai, yang saya banggakan. Maka kesempatan yang sangat baik di bulan Ramadan ini, marilah selalu kita sandingkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Mari kita berlomba-lomba untuk banyak-banyak menghatamkan Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Para salafun saleh, orang-orang terdahulu, para ulama-ulama terdahulu, mereka menjadi mulia pun juga demikian. Maka hari ini kesempatan yang sangat baik ini,
marilah kita pacu diri kita. Apalagi dalam kondisi PSBB, kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk banyak-banyak menghatamkan. Maka yang belum, segera untuk menghatamkan Al-Quran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak hanya di situ. Ya, kalau kita ingin melengkapi ahlul Quran, maka kita mengamalkan dan juga bisa menjadi hafidhul Quran. Kalaupun kita belum mampu menjadi hafidhul, maka ya anak-anak kita lah. Ya. Silahkan anak-anak Anda, antum semuanya menjadi seorang dokter, teknokrat, pengusaha, ya, pegawai dan sebagainya. Silahkan. Tapi jangan lupa, jadikan mereka menjadi ahlul Quran. Kenapa? Di akhirat nanti akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Semoga Ramadan yang mulia ini bisa menjadi momen terbaik bagi kita untuk menjadikan kita, mengarahkan diri kita, keluarga kita ya, menjadi ahlul Quran, sehingga kita nantinya menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita bersama dengan keluarga kita, di surga pun juga kita bersama dengan keluarga kita. Inilah yang saya sampaikan kepada ikhwan sekalian. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadikan diri kita, mengarahkan kepada kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.